warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya jawabannya harus 1 semester ini Bapak ya. Karena begini ya. Itu nanti terkait dengan pertama sejarah tafsir, kemunculan tafsir ya. Apakah misalnya tafsir itu sebetulnya pada masa Nabi Muhammad itu masih hidup itu sudah ada belum sih tafsir ya? Itu dulu sejarah ya. Lalu kemudian nanti berkenaan juga dengan rambu-rambu dalam penafsiran ya. Syarat dan ketentuan seseorang itu dikatakan penafsir itu seperti apa ya. Lalu yang terakhir adalah penerapan dari tafsir itu tersebut ya. Nah, saya akan coba memperingkas saja ya, bahwa penafsiran itu pun sebetulnya adalah sesuatu yang tidak mutlak ya. Karena penafsiran itu adalah perspektif ya. Yang mutlak itu ya Al-Qur'annya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi wajar kemudian terjadi yang namanya perbedaan penafsiran ya. Betul, masing-masing penafsir itu menafsirkan terkait dengan kacamata yang digunakan ya. Akan tetapi ya, belakangan ini sudah mulai ada satu karya yang kemudian menuliskan rambu-rambu dalam penafsiran ya. Itu namanya, ulamanya itu Al-Imam Az-Zahabi ya. Imam Zahabi itu mensyaratkan bahwa yang terpenting satu ya. Syarat penafsir yang nomor satunya itu adalah bahwa akidah ya. Penafsir itu harus yang lurus ya. Jadi mohon maaf kalau penafsirnya itu tadi ada yang liberalis, ada yang ekstremis ya. Menurut Imam Zahabi, mohon maaf, penafsirannya itu adalah tidak masuk dalam kategori tafsir yang sahih, kurang lebih seperti itu ya. Maka kemudian menurut saya ini langkah yang bagus ya untuk kemudian menjadikan penafsiran Al-Qur'an itu ya memang harus adalah rambu-rambunya ya. Sehingga kemudian jangan setiap orang itu bebas menafsirkan Al-Qur'an sekehendak hatinya. Walaupun ya dalam sejarahnya penafsiran Al-Qur'an itu diselewengkan, itu sebetulnya sudah terjadi sejak lama Pak. Misalnya kelompok Syiah ya. Kelompok Syiah itu ketika menafsirkan ayat yang musanna ya. Jadi tafsir Syiah itu sebetulnya dia identik dengan simbolisasi ya. Banyak sekali, syarat sekali dengan simbol-simbol. Tentu simbol yang memenangkan doktrin-doktrinnya ya. Dalam hal ini ingin menjadikan Ali sebagai khalifah ya. Sehingga setiap ada ayat yang musanna bentuk double, itu mereka selalu menafsirkannya dengan Hasan dan Husain ya. Itu dalam tafsir Syiah ya. Kemudian yang yang bikin kaget sekali itu adalah ketika pada surat Al-Baqarah, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha ya. Kata ba'udatan itu kalau kita artikan apa? Nyamuk ya. Tetapi dalam tafsir Syiah kata ba'udatan itu ditafsirkan dengan Ali Bapak ya. Ali radhiyallahu anhu ya. Bahwasanya Allah itu tidak malu untuk menjadikan Ali ya wa ma fawqaha itu dan Rasulullah sebagai khalifah. Kan melencengnya jauh sekali ya. Jadi yang satu maknanya sebenarnya adalah sebetulnya ini adalah berbicara tentang makhluk ciptaan Allah yaitu nyamuk. Tetapi ditarik-tarik oleh kelompok Syiah untuk lagi-lagi memenangkan ya doktrin-doktrin Syiahnya ya. Nah, itu contoh dari penyelewengan dalam tafsir. Apalagi di era modern ya, yang masing-masing itu bebas menyatakan pendapatnya. Kurang lebih seperti itu ya. Tetapi kalau kita mau jujur ya ada kok ya karya yang kemudian membatasi ya, memberikan rambu-rambu ya. Jadi kalau nanti pertanyaannya disederhanakan, apakah setiap orang itu bebas menafsirkan? Tidak ya. Kita sudah punya rambu-rambu dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an. Kurang lebih seperti itu Bapak.